Ada apa ini? Oh ya mata, si bos lagi lihat apa sih? Si bos lagi liatin cewek seksi tak di HP. Kenapa emang? Wah, pantesan. Ini kadar testosteron sama dopamin melonjak pesat. Halo, sotak. Dopamin mulai pada keluar. Mau ngapain kamu? Biasa, bos. Aku mau bikin kamu rileks. Langsung ajar bahan, bos otak. Aduh, gimana ya? Susah nolak tawaran dari dopamin. Oke deh, tapi bentar aja ya. Dopaminnya nambah lagi. Kalau kamu mau ngapain? Aku cuma mau ngipasin bos aja, biar bos tambah rileks. Dopamin hit is the best. Pere. Siapa sih? Ganggu aja. Halo, tak, lu kemana aja sih? Ya gak kemana-mana lah. Mati si bos kalau gua pergi. Iya, dari tadi gua ngirimin hormon grelin biar si bos lapar. Tapi lu kagak respon sama sekali. Ntar dulu deh, Bung. Gua lagi rileks. Ya ampun, malah ditutup sama si otak. Gimana, Bung? Kok belum ada nutrisi yang gua terima? Ya gimana mau ada nutrisi kalau si bosnya gak makan? Loh, kok bisa? Gua dari tadi udah ngirim sinyal ke si otak. Tapi si otak sekarang jadi pemalas. Sinyal gua gak direspon sama dia. Kalau memang gak ada makanan yang masuk, gua mau fokus aja bikin tinja Udah dulu ya bos otak, kita pergi dulu. Lah, kok udahan sih? Padahal lagi enak-enaknya. Pantesan. Mata, kok kadar testosteron sama dopamin turun sih? Si bos abis melakukan sesuatu di kamar mandi, tak? Melakukan sesuatu? Kalau mau detailnya tanya aja telapak tangan. Telapak tangan? Oi, telapak tangan. Hadir, tak? Apa cerita? Si bos abis ngapain bro di kamar mandi? Si bos abis memuaskan hasrat dengan kepalsuan di kamar mandi, tak? Maksudnya gimana? Kagak paham gua. Harus detail mulu otak yang satu ini. PM otak, PMO. What? PMO? Kalau keterusan bisa rusak lah gua. Mana gua gak bisa nahan pelayanan dopamin lagi. Dolewak. Para bocil agar dibimbing orang tuanya ya, karena dalam video ini mengandung unsur edukasi seksual. Halo babang sperma yang tampan dan berani. Kamu siapa? Aku ovum bang, atau biasa disebut sel telur. Seriusan? Serius atuh babang sperma. Akhirnya. Bang sperma kok kayak terharu gitu? Gimana gak terharu, Neng? Akhir-akhir ini banyak sperma masuk ke lubang yang salah. Lubang yang salah? Maksudnya lubang apaan, Bang? Lubang pantat, Neng. Hah? Beneran, Bang? Iya, Neng. Bukannya ketemu sel telur, malah ketemu tinja. Waduh, kok miris banget sih? Iya, Neng. Mereka berjuang sampai mati untuk ketemu sel telur, tapi mereka gak tahu kalau mereka ada di lubang yang salah. Kasian banget para sperma. Sedih memang, Neng. Buat kami para sperma, lebih baik mati terhormat di dalam rahim daripada mati percuma di lubang yang salah. Udah babang sperma, jangan sedih. Kan sekarang udah ketemu sama aku. Iya, Neng. Kita mulai aja proses selanjutnya. Yang nonton udah pada nunggu. Setuju, Bang. Sini babang sperma masuk ke badan aku, biar kita bisa berubah jadi zigot. Jenggot. Zigot, Bang. Zigot. Jenglot. Si aduh. Si abang mah belum jadi manusia aja udah error. Udah cepetan, jadi let's go nggak nih? Jadi atuh, Neng. Meluncur.
Sekarang aku udah berubah jadi zigot. Waktunya menuju dinding rahim. Aku nempel di sini aja. Udah waktunya aku berubah jadi embrio. Lah, kok aku kebelah jadi 2? Gua dulu, enak aja. Gua dulu lah. Ogah, pokoknya gua dulu. Udah, jangan berantem. Lah, kok ada 2 sel telurnya, bro? Iya bro, kok bisa? Halo Babang Sperma, kaget ya kita ada 2? Iya, Neng, kok bisa sih? Memang terkadang ovarium atau indung telur ngeluarin 2 sel telur sekaligus. Oh gitu. Kalau gitu mah satu sewang aja. Yang kru bro, Sini Babang Sperma sekalian, masuk ke badan kita. meluncur. Proses selanjutnya sama aja kayak cerita sebelumnya ya. Jadi penyebab kembar identik karena satu sel telur dibuahi oleh satu sperma dan zigot membelah menjadi 2 embrio. Kalau kembar non identik karena 2 sel telur yang dibuahi oleh 2 sperma. Itu perbedaannya. Kalau yang kembar siam, gimana sayangku? Untuk kembar siam masih dilakukan penelitian lebih lanjut. Jadi gak berani kita bikinin kontennya fansku tersayang. Oke deh, segitu dulu ya. Terima kasih udah klik video ini dan semoga bermanfaat. Bimbingan orang tua, karena video ini mengandung unsur edukasi seksual. Yo, welcome back to Dolewak Animasi. Teman-teman, di zaman yang makin edan ini, ternyata pola pikir manusia pun semakin edan. Saking edannya, ada cowok yang berpikir bisa hamil dan menstruasi. Emangnya bisa? Untuk menjawab pertanyaan ini, mending langsung kita simak aja penjelasan dari Nona Rahim dan Bang Pens ya. Untuk Nona Rahim dan Bang Pens, silahkan kasih paham. Oke, makasih Tak. Jadi gini, untuk menjawab pertanyaan si otak, kalian harus tahu dulu daleman dari rahim yang bisa menyebabkan hamil dan menstruasi. Pertama, ada yang namanya ovarium di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kalau lagi masa subur, ovarium bakal memproduksi ovum atau nama lainnya sel telur. Terus ada tuba falopi, lokasinya di sekitaran sini. Ini tempat ketemuan sel telur sama sperma. Kalau mereka berhasil ketemuan di tuba falopi, mereka bakalan lanjut berbulan madu selama 9 bulan di endometrium yang ada di sekitaran sini. Kalian tahu kan kejadian ini apa namanya? Bener banget, namanya hamil. Nah, kalau laki-laki tanya aja ke Bang Pens. Bang Pens, giliran kamu yang kasih paham. Siap Nona Rahim. Tadi kan Nona Rahim cerita tentang ovarium. Kalau Bang Pens perhatiin, dia mirip sama testis kepunyaan cowok. Testis tuh apaan Bang Pens? Itu loh 2 buah biji-bijian yang bergelantungan di antara paha cowok. Kalau ovarium menghasilkan sel telur, kalau testis menghasilkan sperma. Tapi organ reproduksi cowok gak ada yang namanya tuba falopi tempat sel telur sama sperma ketemuan. Dan gak ada juga yang namanya endometrium, tempat sel telur sama sperma berbulan madu untuk memulai proses hamil. Jadi kesimpulannya cowok itu ya kagak bisa hamil. Terus kan ada tuh cowok pelangi yang bilang dia hamil. Itu gimana Bang Pens? Cowok pelangi kan biasanya masukin sperma ke lubang yang salah. Jadi spermanya bakalan masuk ke usus tuh. Mending tanya si usus aja. Bantu kasih paham Sus. Gua balik nanya aja, lu pernah denger gak ada manusia yang dilahirin lewat lubang anus? Gak pernah sih Sus. Ya udah, gitu aja dari gua mah. Intinya cowok yang ngaku dirinya hamil, mungkin dia hamil bakteri, Tak. Oke, jadi kesimpulannya cowok kagak bisa hamil ya. Terus kalau menstruasi gimana? Proses menstruasi itu terjadi karena hormon estrogen dan hormon progesteron yang kerjaannya mempertebal dinding rahim selama masa subur. Ngapain mereka mempertebal dinding rahim? Supaya sel telur dan sperma bisa bulan madu dengan aman dan tentram di endometrium Tak. Kalau mereka gak jadi bulan madu gimana Him? Ya dindingnya bakal longsor. Proses longsornya itu yang disebut menstruasi. Oh gitu. Kalau cowok gimana Bang Pens?
Memang cowok juga punya hormon estrogen sama hormon progesteron. Tapi gak ada tuh mereka mempertebal dinding penis. Selain hormon estrogen dan progesteron, ada gak yang kerjaannya mempertebal dinding penis? Biar ada kejadian menstruasi kayak cewek, Pens. Kagak ada, Tak. Lagian ngeri juga kali, Tak, kalau gua sampai ngeluarin darah. Iya juga sih, serem-serem gimana gitu ngebayanginnya. Oke deh, jadi kesimpulannya cowok gak bisa menstruasi apalagi hamil. Segitu dulu ya dari Bang Otak. Terima kasih udah klik video ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa meluruskan apa yang bengkok. Para bocil agar dibimbing orang tuanya ya, karena dalam video ini mengandung unsur edukasi seksual. Kandung kemih. Oi, kandung kemih. Kenapa, Pens? Gua perhatiin bentuk lu kan mirip Rahim. Lu mau gak nambah tugas jadi kayak Rahim? Hah? Serius, Pens? Serius lah. Akhirnya... Lu kenapa, bro? Gua bahagia, Pens. Ada juga organ yang sepemikiran sama gua. Dari episode sebelumnya gua udah nganggap diri gua Rahim, tapi malah diketawain sama organ lain. Tenang, bro. Gua gak bakal ngetawain pemikiran lo. Makasih, Pens. Memang cuma elu besti gua. Jadi lu setuju ya dengan ide gua? Setuju banget, Pens. Tapi gimana caranya gua bisa jadi Rahim? Tenang, gua bakal minta bantuan yang lain. Biar fungsi lu bisa kayak Rahim. Siap, Pens. Gua ngandelin elu, Pens. Oke, ntar gua kabarin lagi, bro. Siap, my bestie. Woi, biji-bijian. Biji-biji, panggil nama kita yang benar, biar yang nonton tahu siapa kita. Iya, maaf, Testis. Ada apa, Pens, manggil kita? Gini, bro. Gua mau minta tolong. Bisa gak kalian berdua produksi sel telur? Hah? Seriusan lu, Pens? Serius lah. Gua cemburu sama Rahim karena dia bisa menghasilkan sel telur. Tegera, si Bang Pens udah kena doktrin kaum pelangi. Kaget gua juga, bro. Malah pada ngerumpi. Gimana bisa gak? Kagak bisa dan kagak mau. Kok gitu sih? Pens denger ya, tugas kita dari Tuhan menghasilkan sperma, bukan menghasilkan sel telur. Please lah, bro, bantu gua. Dibilangin kagak bisa ya kagak bisa. Lagian gak berani kita mah nantang kodrat Tuhan. Setuju banget gua, bro. Ya udah, gua minta tolong aja sama yang lain. Serah lu ah. Woi, hormon estrogen, hormon progesteron. Hadir Bos Pens. Mana si progesteron? Sorry telat, Bos. Ada yang bisa dibantu, Bos Pens? Kalian berdua dengerin gua baik-baik ya. Mulai hari ini kalian gua kasih tugas tambahan. Tugas apaan, Bos? Kalian harus mempertebal dinding kandung kemih. Oh, kenapa gitu, Bos? Gua iri sama Rahim. Dia menstruasi tapi kok gua kagak. Ya ampun, Bos. Kagak bisa gitu, Bos Pens. Lah, kenapa gak bisa? Memang iya estrogen bertugas mempertebal dinding rahim, tapi itu khusus buat cewek. Kalau buat cowok tugas estrogennya ningkatin hasrat seksual, Bos. Jadi lu gak mau nih? Gak mau dan gak bisa. Kalau lu gimana progesteron? Ya tugas gua mah membantu produksi sperma, Bos. Jadi ya kagak bisa gua ngelawan kodrat yang udah Tuhan tentuin. Kalian berdua sama aja. Gak ada seru-serunya. Terserah lu aja, Bos. Lagian kita bukan mau seru-seruan, tapi mau ngejaga sistem tubuh sebagaimana mestinya. Berisik ah. Udah sana pergi kalian berdua. Kalau udah gini, satu-satunya harapan gua cuma dia. Tak, oi otak. Napa, Pens? Gua mau minta tolong sama elu sebagai organ pengatur tubuh. Boleh, Pens. Mau minta tolong apaan? Gua pengen bisa menstruasi kayak Rahim, Tak. Bisa gak lu bantu gua? Wah, Kenapa lu ketawa, Sus? lucu aja denger lu pengen menstruasi. Jadi keinget si kandung kemih yang ngerasa kalau dia rahim. Wah, Udah lu diem aja, Sus. Urusan gua kan sama si otak. Udah, jangan ribut. Biar gua yang kasih paham, Sus. Iya, Tak. Lanjut aja obrolan sama si Pens, Tak. BTW, kenapa lu pengen bisa menstruasi, Pens?
Gua iri sama Rahim tak, dan gua ngerasa gua juga bisa menstruasi. Jawabannya simple, Pens. Gua gak bisa dan gua gak mau, Pens. Kenapa gitu tak? Jawabannya udah jelas. Itu menentang kodrat sang pencipta. Gak habis pikir gua. Kenapa kalian gak bisa ngertiin perasaan gua? Ya lu ngapain juga mikir? Yang tugasnya mikir kan gua yang posisinya di kepala, bukan lu yang ada di antara dua paha. Wah, bisa aja si otak. Diem lu Sus. Maaf Pens, maaf. Wah, udah gini aja Pens. Lu jangan cuma pakai perasaan, tapi pakai juga logika. Jadi lu gak bakal berpikiran yang ribet lagi. Ribet gimana maksud lu tak? Gini, doktrin pelangi itu kan bikin dunia pergenderan jadi ribet. Ada biner lah, ada non-biner lah, ada identitas gender, ada ekspresi gender, segala macem lah pokoknya. Apa yang ribet dari doktrin itu tak? Ya gimana gak ribet? Gara-gara doktrin begitu, ada cowok ngerasa bisa menstruasi. Ada lagi yang ditanya gendernya apa, dianya malah jawab masih bingung gender dia apa. Ada juga cewek yang dipanggil mbak malah marah, malah pengennya dipanggil AA. Padahal untuk urusan gender, Tuhan udah atur sesimpel mungkin. Simpel gimana maksud lu? Gini, selama ada belalai di antara paha, ya lu cowok. Kalau ternyata ada bibir di antara paha, ya lu cewek. Sesimpel itu bro. Gua tuh minta tolong sama lu, bukan mau diceramahin. Terserah gua lah Pens. Lagian doktrin pelangi makin menyebar, ya gua juga pengen nyebarin doktrin garis lurus lah. Serah lu mau ngomong apa, gua masih kekeh pengen bisa menstruasi. Ya terserah lu mau nerima atau enggak, gua juga masih kekeh mau nyebarin doktrin garis lurus. Bung, oi lambung. Apa cerita Sus? Gua ada cerita lucu, Bung. Cerita apaan tuh Sus? Si Pens katanya pengen bisa menstruasi kayak cewek, bro. Eta si aduh, jangan bohong lu Sus. Serius gua mah, tadi gua denger sendiri. Apa dia gak tahu nasibnya kalau si bos sampai ganti kelamin jadi kelamin cewek? Memangnya gimana nasib dia kalau sampai kejadian gitu, Bung? Ya dia bakal dipotong, terus dibuang jadi seonggok daging gak berguna Sus. Hah? Serius, Bung? Serius gua mah. Serem amat, kayaknya dia gak tahu deh, Bung. Oi, lagi ngegosip apaan lu pada? Yang tadi lu obrolin sama si Pens, tak? Malah digosipin. Abisnya lucu, tak? Kagak ada lucu-lucunya Sus yang begituan mah. Lu gak takut diserang komen bahas yang begituan, tak? Mau gimana lagi, Bung? Memang kebenarannya kayak begitu. Lagian gua mah kagak benci ke orangnya, Bung. Tapi gua gak setuju dengan jalan pemikirannya yang melawan kodrat Tuhan. Benar, setuju sih gua sama lu. Doain aja, semoga si Pens dan komplotannya bisa kembali ke jalan yang lurus, bra-bro sekalian. Dolewak. Teman-teman, kalian pernah dengar gak yang namanya tetrakromat? Tetrakromat itu kemampuan mata super yang bisa ngebedain warna lebih baik. Apakah kalian termasuk orang yang memiliki kemampuan mata super? Yuk kita tes aja. Tesnya ada 4 level. Gampang, sedang, nyusahin, dan wadidaw. Orang yang sanggup sampai level wadidaw gak banyak loh. Kita mulai aja dari level gampang. Misi 1.1. Kamu harus memilih satu warna yang berbeda dari yang lain.
Kita lanjut ke misi 1.2. Di misi ini kamu harus menebak angka. Yuk langsung kita mulai. Sekarang kita masuk ke misi 1.3. Kamu hanya harus menebak kata yang disamarkan. Yuk kita lanjut ke level selanjutnya. Level sedang. Misi 2.1. Di misi ini kamu harus menebak hewan apa yang tersembunyi di layar. Misi 2.2. Di sini kamu harus menebak lagi warna mana yang berbeda.
Misi 2.3. Di misi ini, kalian harus menebak berapa kendaraan yang tersembunyi di layar. Sekarang kita masuk ke level nyusahin. Siapin mata kamu ya. Misi 3.1. Di misi ini, kamu harus menebak bentuk yang disamarkan ya. Misi 3.2. Di sini kamu harus menebak angka yang disamarkan. Misi 3.3. Lagi-lagi kamu harus menebak warna mana yang berbeda. Siap ya?
Gimana? Bener-bener nyusahin kan? Memang di level nyusahin ini mulai banyak yang salah lihat. Eits, tunggu dulu. Masih ada satu level lagi, yaitu level wadidaw. Yuk kita mulai. Misi 4.1. Kamu harus ngejawab lagi angka yang disamarkan. Misi 4.2. Kamu harus menebak lagi hewan yang disamarkan ya. Sekarang kita masuk ke misi 4.3. Kamu harus menebak lagi warna yang berbeda. Tes level wadidaw udah selesai teman-teman. Wadidaw banget kan level ini. Gimana? Ada yang lulus gak di level ini? Kalau ada yang lulus sampai level wadidaw, kamu memiliki mata tetrakromat. Coba jawab jujur, mata kamu sanggup sampai level berapa?
dolewak. Anak mama lagi makan. Tadi cuci tangan dulu gak sebelum makan? Enggak, Mah. Ih, jorok. Ntar ada cacing masuk ke perut Dole loh. Apaan itu? Bung, benda apaan itu? Kok dia gak meleleh? Gak tahu, gua kirim aja ke Usus lah, biar si Usus yang urus sisanya. Akhirnya bisa keluar juga. Cari makan dulu biar gua cepet gede dan bisa bertelur di sini. Wih, kayaknya enak nih. Makan ini aja. Wih, makhluk apaan tuh? Kok dia makanin nutrisi yang dibutuhin si bos? Kayaknya gua udah cukup gede. Udah waktunya gua nyari tempat yang pas untuk bertelur. Siapa lu? Gua cacing kermi, Bang. Sana-sana lu ganggu aja orang lagi makan. Iya, maaf, Bang. Numpang lewat ya, Bang. Bang. Woi, kenapa? Sekarang udah malam belum ya? Info dari si otak sih udah. Kenapa emang? Gak apa-apa, Bang. Nanya doang. Mama tinggalin kamu di sini ya. Semoga kamu bisa berkembang biak di tubuh yang lain ya. Mama balik lagi ke dalam ya, calon anakku tersayang. Aduh, kok gatel gini sih lubang pantat Dole? Ngeslot meningkatkan kemiskinan. Ngeslot meningkatkan kebodohan. Bodoh, tahu kena tipu, tapi malah susah dikasih tahu. Bodoh, udah dikasih tahu. Parah bener nih acara, sampai nutup setengah jalan. Ganggu banget tugas kita angkut oksigen. Wah, ada keadaan darurat. Nonet. Tak, tolong tak. Kamu kenapa, Tung? Bentar. Kok lu ngomongnya aku kamu, tak? Ada yang request bahasanya pakai aku kamu aja, Tung. Jangan gua lu lagi katanya. Jadi sekarang kita ngobrolnya aku kamu aja, tak? Iya, Tung. Oke kalau gitu, tak. Jadi ada masalah apa, Tung? Otot yang bikin aku berdetak makin lemah, tak. Gegara pembuluh darah koroner kesumbat LDL. Waduh, gawat bener. Bisa kena serangan jantung sih, bos. Iya, tak. Kita harus gimana? Bingung aku juga, Tung. Soalnya kadar HDL low banget di bawah standar, Tung. Pantesan. Kita kekurangan pasukan pengangkut LDL ternyata. Iya, Tung. Si bos hobinya makan fast food. Akhirnya LDL melambung tinggi, HDL malah ngedrop. Kayak sembako sama BBM aja, tak, melambung tinggi. Jadi solusinya gimana, tak? Ya solusinya dari si bos, harus makan makanan sehat. Kita mah kagak bisa ngapa-ngapain. Waduh. Palingan aku cuma bisa ngasih informasi ke organ lain persiapan kalau serangan jantung mendadak. Ya udah kalau gitu, tak. Aku mau berdoa dulu biar si bos mau makan makanan sehat. Pengumuman. Telah terjadi penyumbatan pembuluh darah koroner kepada seluruh organ
agar bersiap-siap untuk kemungkinan terburuk yang terjadi, yaitu serangan jantung. Sekian yang dapat saya infokan. Seriusan Tung, kamu mau nyerang kita-kita? Bukan gitu, Bung. Serangan jantung itu penyakit yang bikin aku berhenti berdetak tiba-tiba, Bung. Hah? Bisa mati dong kita. Tenonet, tenonet, tenonet. Woi, Otak. Kerja lu gimana sih? Apa sih Bung? Galak bener. Dari tadi gua udah ngirim sinyal lewat hormon grelin biar perut nih diisi makanan, tapi lu gak ada respon. Oh, sorry Bung. Gua tadi lagi keasikan main slot. Makin sini makin error aja lu Tak gara-gara ngeslot. Daripada lu marah-marah terus, mending gua pinjam dulu 100 Bung. Ntar gua ganti dah. Oke. Gua coba mampir ke organ lain dah. Siapa tahu ada yang mau minjemin. Tak, kenapa muka lu kusut gitu? Gua kena dopamin hit bro. Apalagi tuh Tak? Gara-gara si bos doyan judi, akhirnya produksi dopamin berlebihan. Bikin sistem gua pada error bro. Lah, bukannya lu punya fungsi untuk ngerem kesenangan, biar dopamin kagak luber. Ya memang fungsi remnya yang rusak. Akhirnya kerusakan nyebar ke banyak sistem gua bro. Jadi efek judi mirip-mirip kayak minuman beralkohol sama narkoba ya? Iya bro, sama-sama bikin candu. Makanya yang udah candu judi susah dikasih tahu. Oh gitu. BTW, kenapa lu turun dari kepala Tak? Gua pinjam dulu 100 bro, ntar gua ganti. Ih, ogah. Kalau lu mau ngasih gak sus? Mau. Kalau lu Tung, embung, gak usah tanya-tanya gua. Sekian lama kita berjuang bareng, tapi gak ada yang peduli sama gua. Lu gara-gara gak dikasih pinjem 100 langsung mikir kayak gitu. Bener-bener lu otak penjudi. Diem lu lambung penjudi. Mah, badan papa gak enak gini. Mau flu mungkin, Pak? Iya kayaknya mah. Bisa tolong kerokin gak? Bisa, Pak. Sini Mama kerokin. Udah, Pak. Gimana? Udah baikan belum? Udah mah. Aneh ya, Pak. Kerokan doang bisa bikin badan lebih enakan. Sabar dikit napa? Gua juga maunya ngebut, tapi pembuluh darahnya sempit gini. Nah kan kalau lebar gini enak. Pasokan oksigen ke organ juga bisa lebih lancar. Guys, gua cuma mau ngingetin, sebelum kerokan, pastiin media untuk kerokannya higienis ya. Dan jangan terlalu ditekan, biar gak nimbulin luka di kulit. Kalau sampai luka, nanti malah jadi infeksi. Bro, udah nonton anime Hataraku Saibo belum? Anime tentang organ tubuh ya? Iya bro, seru banget. Iya, tapi lu kalau lagi makan jangan sambil ngomong. Ntar perut lu kembung loh. Sok tahu lu ah. Ngapain lo ngikut masuk juga? Orang ini makan sambil ngomong, ya gua jadi kesedot masuk lah. Dadah angin, udah waktunya gua melebur menjadi energi. Weh, udara, tempat lu bukan di lambung, tapi di paru-paru. Iye, gua juga paham. Salah bos lu sendiri makan sambil ngomong. Ih, udah nyasar, nyolot pula. Pergi lu dari sini. Udah, gak usah marah-marah. Memang itu udara mau gue lempar keluar. Syukurin lu. Be. Ih.
Kenapa lu bro? Kaki gua kesemutan, bro. Mungkin kaki lo digigitin arwah semut yang marah karena pernah lu injak. Yakin kesemutan digigit arwah semut yang marah? Mending kita lihat aja apa yang terjadi di dalam tubuh. Yuk kita masuk. Ya ampun, macet napa lagi nih? Kemarin macet gara-gara lemak jahat konser. Sekarang macet gara-gara pembuluh darah kegencet. Ada-ada aja. Kalian lihat kan ada dua kabel. Anggap aja itu saraf. Yang ini saraf sensorik yang tugasnya ngirim info ke gua. Kalau yang ini saraf motorik. Lewat saraf ini gua ngirim perintah, guys. Karena sensorik dan motorik kegencet, akhirnya gua gak bisa dapat info ataupun ngirim perintah ke daerah yang kegencet. Terus, saraf-saraf ini juga butuh oksigen yang dibawa darah. Karena pembuluh darah ikutan kegencet, akhirnya saraf di daerah yang kegencet kekurangan oksigen. Kejadian-kejadian di atas tadi yang bikin area yang kegencet mati rasa. Dan akhirnya terjadilah kesemutan. Solusinya, bebasin area yang kegencet dari beban yang nimpa biar peredaran darah kembali normal. Dan aliran informasi ke otak dan dari otak kembali normal. Oke, segitu dulu ya guys. Semoga bermanfaat.